Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai metode asosiasi algoritma menggunakan algoritma a priori dalam mata kuliah data mining. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri, Gina Pojagina, Umu Abdus Somad, dan Amir Patias. Langsung saja kepada materi konsep asosiasi analisis. Konsep dasarnya terlebih dahulu, analisis asosiasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Kemudian, analisis asosiasi berguna untuk mengungkap hubungan yang menarik yang tersembunyi dalam database besar. Hubungan yang terungkap tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan asosiasi, atau bahasa lain association rules, atau himpunan item yang sering muncul, list of frequent item. Algoritma asosiasi rules atau aturan asosiasi merupakan algoritma yang digunakan untuk menemukan atribut yang muncul bersama. Kemudian, dalam dunia bisnis sering disebut dengan affinity analysis atau market basket analysis. Algoritma asosiasi akan mencari aturan yang menghitung hubungan di antara dua atau lebih atribut. Algoritma association rules terangkat dari pola if, attendance, dan consequence bersamaan dengan pengukuran support atau convergence dan confidence accuracy yang terasosiasi dalam aturan. Salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien adalah analisis pola frekuensi, frequency pattern minimum. Penting tidaknya suatu aturan asosiasi dapat diketahui dengan dua parameter. Yang pertama, support merupakan nilai penunjang terdiri presentasi kombinasi item tersebut dalam database. Kemudian confidence atau nilai kepastian yang terdiri dari kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Kemudian contoh dari aturan asosiasi dari analisis pembelian di suatu pasar swalayan. Nah, mengetahui banyak besarnya kemungkinan seorang pelanggan untuk membeli roti bersama dengan keju, susu, mentega, dan lain sebagainya. Dengan pengetahuan tersebut, maka pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan produknya atau merancang kampanye pemasaran menggunakan kupon diskon atau yang lainnya untuk kombinasi produk tersebut dengan pengetahuan yang didapat. Nah, kemudian analisis asosiasi jadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisis isi keranjang belanjaan di pasar swalayan itu. Analisis asosiasi juga sering disebut dengan istilah market basket analysis. Berbagai teknik data mining lain. Khususnya salah satu tahap dari analisis asosiasi yang disebut analisis pola frekuensi tinggi. Frequent pattern mining yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma efisien. Di sini saya Amir Murdiansa ingin melanjutkan pembahasan materi dari algoritma a priori atau dengan metode asosiasi. Mungkin langsung saja, algoritma a priori ini merupakan suatu metode untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih dalam suatu dataset. Kemudian algoritma ini jadi suatu pengambilan data dengan aturan associative rule untuk menentukan hubungan asosiatif dengan suatu kombinasi lain. Kemudian association rule ini yang dimaksud yaitu dilakukan melalui mekanisme perhitungan support dan confidence dari suatu hubungan item. Kemudian konsep a priori ini itu ada item set,
adalah yang merupakan sekumpulan item-item dalam sebuah keranjang atau sapet. Kemudian K-item set adalah item set yang berisi K-item. Misalnya dalam tabel itu ada beras, telur, dan minyak. Kemudian K-item set ini dinotasikan sebagai K-item set. Lalu frequent sapet adalah K-item set yang dimiliki oleh sapet, di mana frequent K-item set yang dimiliki di atas minimum sapet atau memenuhi minimum sapet, dan ini dinotasikan sebagai FI. Kemudian kandidat item set adalah frequent item set yang dikomunikasikan dari K-item set, sebelumnya dinotasikan sebagai CI. Jadi untuk selanjutnya di sini ada cara kerja a priori, yang dimana di sini ada untuk langkah 1, tentukan dukungan minimum. Kemudian untuk literasi 1 itu hitung item dari sapot, dan yang ketiga ada literasi kedua yaitu dimana untuk mendapatkan 2 item set harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Lalu tetapkan nilai K item set dari sapot yang telah memenuhi minimum sapot dari K item set. Kemudian yang terakhir, lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi sapot. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya, yaitu formula pencarian nilai sapot dan confidence. Jadi di sini ada nilai sapot sebuah item diperoleh dengan rumus yang bisa kita lihat, yaitu ada sapot A sama dengan jumlah transaksi mengandung dibagi total transaksi, yang dimana total transaksi ini merupakan dari keseluruhan dari sapot A. Kemudian sedangkan nilai sapot dari 2 item diperoleh dari rumus berikut. Di sini ada sapot A dan B, jumlah transaksi mengandung A dan B itu dibagi total transaksi, yang dimana total transaksi ini keseluruhan dari sapot A dan B. Kemudian setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence. Dengan menghitung confidence aturan asosiatif A per B, lalu nilai confidence dari aturan A dan B diperoleh dari rumus berikut. Jadi confidence itu di sini ada confidence sama dengan V dan B dan A, lalu jumlahkan transaksi mengandung A dan B dan dibagi jumlah transaksi mengandung A. Nah, jadi di sini kalau di confidence itu dibagi dari jumlah transaksi mengandung A saja. Kemudian di sini ada contoh soal. Jadi sebuah supermarket memiliki transaksi data sebagai berikut. Di sini ada ID transaksi atau sapot. Yang pertama itu ada pena, roti, dan mentega untuk itemnya. Lalu yang kedua ada roti, mentega, telur, dan susu pada item yang kedua. Lalu pada yang sapot ketiga dengan item buncis, telur, dan susu. Kemudian ada ID transaksi sapot yang keempat dengan item, yaitu ada roti, mentega. Kemudian yang ID transaksi atau sapot yang kelima itu ada item dengan roti, mentega, kecap, telur, dan susu. Jadi misal minimum dari nilai sapot frekuensi tinggi adalah 2 iterasi. Jadi untuk satu item set ini dihitung dan di-scan database untuk mendapatkan pola frekuen dari sapot. Nah, di sini ada contohnya. Jadi item set itu roti, untuk item setnya ada roti, kemudian dari sapot count-nya jumlahnya itu ada 4, kemudian sapotnya itu hasilnya 80%. Kemudian dapatkan item set dari sapot yang memenuhi minimum sapot,
kemudian pilih K item set sebagai pola frekuen tinggi. Kemudian yang ketiga ada iterasi 2. Kemudian ada yang di sini ada iterasi 2 yang dimana pada iterasi sebelumnya pola frekuen dari support telah didapatkan dari satu item set. Jadi untuk dua item set ini atau generate item set dari ke item set iterasi sebelumnya dengan melakukan kombinasi dari ke item set tersebut. Selanjutnya di sini ada C2, mana yang C2 itu adalah item set dari kombinasi ke item set dari iterasi sebelumnya setelah mendapatkan ke item set tersebut. Jadi hitung masing-masing item frekuen dan scan database dan dapat frekuen item dari support. Kemudian pengembangan algoritma a priori dengan memangkas ke item set dengan menghitung support dari item set adalah salah satu item set yang tidak muncul dalam database. Jadi di sini ada dua item ya yang tidak muncul dalam database, yaitu ada telur dan buncis. Dari C2 sehingga dipangkas menjadi lebih menghemat memori. Kemudian di sini ada tabel pola frekuen tinggi di atas minimum support untuk 2 K item set. Contohnya di sini ada tuh pada tabel item set ada roti, mentega, dan support akunnya itu jumlahnya ada 4, kemudian supportnya itu ada 80%. Baik, terima kasih kepada Bung Amir yang telah memberikan materi mengenai formula pencairan nilai support dan confidence. Tadi Bung Amir telah memberikan beberapa contoh soal dari formula pencairan nilai support dan confidence. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. C2 adalah item set dari kombinasi K item set dari iterasi sebelumnya. Setelah mendapatkan K item set tersebut, hitung masing-masing item set frekuen dan scan database dan dapatkan frekuen item dari support. Teman-teman nanti bisa lihat ada tabel, nanti hitung-hitungannya kita jelaskan. Dari kolom tersebut, pengembangan algoritma a priori dengan mengakses K item set dengan menghitung support dari item set salah satu item set yang tidak muncul dalam database telur buncis dari C2 sehingga dipangkas menjadi lebih menghemat memori. Berikut pola frekuen tinggi atas minimum support untuk 2 item set. Contohnya di C1 ini item set roti mangga memiliki support account 4, supportnya 80%, baik roti, telur sampai ke telur susu, tertera nilai-nilai dari support account sampai ke supportnya. Nah, dari keterangan tadi bahwasanya salah satu item set yang tidak muncul dalam database yang pertama C1 yaitu tidak ada yang namanya telur dan buncis, sehingga dipangkas menjadi lebih menghemat memori. Nah, sehingga kita dipangkas saja, langsung dihapus saja tanpa harus memasukkan item set yang tidak muncul di database, yaitu telur dan buncis. Selanjutnya di iterasi ketiga ada contoh ya sama saja, ada data. Nanti teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, ada tabel contoh mengenai C3, iterasi C3 ya, kolom-kolomnya sama seperti C2, iterasi 1, yaitu item set, supercount, support. Namun di iterasi ketiga ini peserta 3 item set yang telah memenuhi minimum support item set tersebut akan menjadi acuan untuk K item set selanjutnya. Contohnya seperti tadi di C2, 3
3 item set yang memenuhi minimum support, yaitu ada 3. Yang pertama roti mentega telur, roti mentega susu, dan mentega telur susu. Dengan nilai super coinnya 40%, support 2. Nanti teman-teman bisa lihat nilai-nilainya untuk menghemat waktunya. Lanjut ke iterasi keempat. Sama halnya, scan database untuk mendapatkan item set dari support. Item set yang memenuhi minimum support dipilih sebagai pola frekuen tinggi. Dari iterasi ketiga, item set yang memenuhi minimum di sini kita pilih sebagai pola frekuen tinggi dari item set yang memenuhi minimum. Seperti yang di iterasi 3 itu ada roti mentega telur, sehingga kita ambil salah satu, yaitu roti mentega telur susu, atau bukan salah satu, kita gabungkan. Tidak ada lagi kombinasi yang bisa dibentuk untuk ke item set. Berikutnya proses berhenti. Pola frekuen tinggi yang ditemukan adalah roti, mentega, telur, dan susu. Kemudian kita membentuk aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum dengan menghitung aturan asosiasi kepercayaan A menuju B. Rumusannya nanti teman-teman, rumusan aturan asosiatif nanti teman-teman bisa lihat di layar. Dari mulai aturan asosiatif roti mentega telur susu dengan hitungan persenan supportnya A menuju B, support A, confidence. Sehingga pembentukan aturan asosiatif cukup penting untuk mendapatkan dan menghitung nilai confidence. Perlu diketahui, algoritma a priori cukup boros dalam penggunaan memori dan paling banyak menghabiskan waktu saat memindai. Ya, namanya suatu proses tidak luput dari yang namanya positif dan negatif. Silakan teman-teman pelajari mengenai macam-macam algoritma sehingga nanti bisa teman-teman praktekkan sendiri. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai hasil diskusi metode asosiasi algoritma a priori. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.